Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarku anak-anakku semua? Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Oke. Pada materi minggu kemarin, Ibu sudah menjelaskan mengenai jasa profesi dan profesionalisme. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai KD3, yaitu tentang perakitan produk. Oke, disimak ya anak-anakku. Sebelum kita ke materi, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih tujuan pembelajaran kita dalam perakitan produk ini. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah memahami pengertian dan prinsip perakitan. Yang kedua, menerapkan proses perakitan. Yang ketiga, menganalisis sistem perakitan. Dan yang keempat, mengetahui rancangan perakitan. Apa sih sebenarnya pengertian dari perakitan tersebut? Di sini Ibu akan menjelaskan, perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan berbagai bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Pada prinsipnya, proses perakitan dalam proses manufaktur terdiri dari pasangan semua bagian-bagian komponen menjadi suatu produk, proses pengencangan, proses inspeksi dan pengajuan fungsional, pemberian nama atau label, pemisahan hasil perakitan yang baik dan hasil perakitan yang buruk, serta pengepakan dan penyiapan untuk pemakaian akhir. Yang ke B, ada berapa macam jenis perakitan? Jenis perakitan yang sering digunakan di dunia industri, hal ini tergantung pada pekerjaan yang akan dilakukan. Biasanya, faktor, bentuk, dan jumlah produk yang akan dihasilkan sangat menentukan. Pada umumnya, ada dua macam jenis perakitan yang harus kalian ketahui, yaitu satu, perakitan manual, di mana perakitan manual adalah perakitan yang sebagian besar proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat bantu yang spesifik atau khusus. Yang kedua, perakitan otomatis adalah perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti otomatis elektronik, mekanik, gabungan mekanik dan elektronik, dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Nah, di sini ada jenis perakitan dapat dibedakan menurut jenis produk yang akan dilakukan, yaitu yang pertama, perakitan tunggal. Jenis perakitan tunggal yaitu perakitan dengan produk hanya satu jenis saja. Contohnya, proses pembuatan spare part atau ban motor dan ban mobil. Yang kedua, produk seri. Jenis perakitan produk seri adalah bila perakitan dilakukan dalam jumlah massal
dalam bentuk dan ukuran yang sama. Contohnya, proses perakitan produk elektronik, perakitan mobil, dan perakitan motor. Nah, di sini apa saja sih yang faktor yang paling berpengaruh pada proses perakitan? Yang pertama adalah jenis bahan yang akan dirakit. Itu sangat berpengaruh untuk dalam proses perakitan. Yang kedua, kekuatan yang dibutuhkan. Yang ketiga, pemilihan metode penyambungan. Yang keempat, pemilihan metode penguatan. Yang kelima, penggunaan alat bantu perakitan. Yang keenam, toleransi. Yang ketujuh, bentuk atau tampilan produk. Yang kedelapan, ergonomis. Dan yang kesembilan adalah finishing. Oke. Adapun terminologi keseimbangan lintasan, ada di sini istilah-istilah dalam keseimbangan lintasan dalam perakitan produk. Yang pertama, ada yang namanya elemen kerja. Elemen kerja yaitu bagian dari keseluruhan pekerjaan dalam proses perakitan. Yang ke-B, elemen kerja minimum, yaitu bagian terkecil dari suatu elemen kerja yang sudah tidak dapat terbagi lagi. Yang ke-C, total waktu pengerjaan, yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua elemen sepanjang lintasan. Yang ke-D, waktu proses stasiun kerja, yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua elemen kerja yang berada di stasiun kerja tersebut. Yang ke-E, waktu siklus, yaitu jarak waktu antar produk yang dapat dihasilkan pada lintasan diagram pendahuluan, yaitu suatu grafik yang menggambarkan urutan elemen kerja yang diberi simbol node dengan tanda panah sebagai penghubung antara node yang menunjukkan aliran tiap elemen. Oke, terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa Ibu jelaskan dalam perakitan produk barang dan jasa. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Pesan Ibu, tetap selalu semangat dalam mengikuti semua pelajaran. Semoga virus ini cepat berlalu dan bisa kita berkumpul kembali di SMK Yadika 3. Belajar kembali. Semoga ilmu atau materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan pagi ini bisa bermanfaat untuk kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.